Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Halo mempelai Kristus dimanapun Anda berada, Shalom, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Kiranya hari ini adalah hari yang penuh sukacita di tengah pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Anda ingin tahu informasi seputar Gereja Betani Salatiga? Mari kita simak bersama. Keluarga saya menjunjung tinggi apa itu pendidikan. Dalam kelas akselerasi, saya baru merasakan struggle-nya pendidikan itu. Tekanan membuat saya stres juga. Saya benar-benar hilang arah. Saya coba mencari apa sih yang saya inginkan. Saya mulai bertanya-tanya, apa sih sebenarnya masalah saya? Saya jarang sekali memberikan waktu untuk Tuhan. Saya mulai tersadar. Saya akhirnya menguatkan tekad untuk, saya harus pelayanan. Ora et labora, ora et studia itu sungguh nyata. Dengan pendidikan kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bahkan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Mempelai Kristus yang terkasih, program Diakonia Lumbung Kasih masih dan tetap berjalan demi membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Salurkan kepedulian Anda melalui rekening BCA atas nama Gereja Betani Indonesia Salatiga di nomor rekening 013-1300-301 dengan kode lumbung. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Ibu Lani di nomor 0813-2514-6248. Kita ke informasi selanjutnya. Bagi mempelai Kristus yang bertanya-tanya, apakah perlu kita memendam dendam kesumat kepada sesama kita? Nah, ini dia, ada acara yang cocok sekali untuk menjawab pertanyaan Anda. Ngobras, Selasa 27 Juli 2021 jam 7 malam. Yang akan membahas tema Dendam Kesumat, Perlukah? Bersama Bapak Pendeta Bambang Hengki di acara Ngobras. Kemudian di hari Rabu 28 Juli 2021 jam 7 malam, simak juga Revival at Home masih bersama Bapak Pendeta Bambang Hengki dengan tema Perjumpaan Ilahi di dalam Pernikahan. Dua acara ini dapat Anda simak melalui Facebook Radio Betani FM 107.7 MHz, YouTube Gereja Betani Salatiga, dan live streaming di radiobetani.radio12345.com. Demikian mempelai Kristus informasi yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan jagalah imun Anda dengan baik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom mempelai Kristus. Tuhan Allah kita baik, sangat baik bagi kita. Amin. Dia mengerti setiap hati kita. Seperti di dalam Mazmur yang akan kami bacakan. Dan bersama-sama mempelai Kristus juga nanti boleh membaca di rumah. Mazmur 139, begini firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan.
Dia mengerti setiap hati kita. Dan hari ini mari bersama-sama kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita ungkapkan setiap isi hati kita juga di hadapan Tuhan. Karena Tuhan juga sangat rindu kepada kita. Sama-sama kita satukan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Hari ini kami mau datang memuji dan menyembah-Mu. Kami juga percaya Engkau menyelidiki setiap hati kami. Engkau tahu setiap hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi Engkau. Sebab kami tahu Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sama-sama kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He never leaves
memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Inilah setiap hati kami. Kami mau terus bersyukur di hadapan-Mu. Sebab kejadian-Mu dahsyat. Kau jadikan hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Kau telah berikan kami hidup, lebih dari hidup. Kami bersyukur. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami bersyukur. Kami naikkan puji dan sembah kami kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah Kau, terpujilah Kau Tuhanku. Takkan berhenti kami menyembah-Mu. Oh Yesusku, oh Yesusku. Selama-lamanya kami sembah Kau Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Jesus, Jesus. Makasih Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau Allah kami yang kami sembah. Kau ku sembah, Allah yang hidup. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati kita katakan,
Terima kasih Tuhan. Engkau hadir dalam setiap pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan. Kami akan buka hati kami lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, beracaralah dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan yang ada di rumah-rumah. Kita tetap percaya bahwa melalui ibadah online, hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang begitu berharga, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh keluarga, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Kami percaya di mana ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat kehidupan dicurahkan bagi kami semua. Terima kasih, kami siap mendengar dan kami siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap berkata, amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini adalah minggu yang terakhir kita di bulan Juli. Kita bersyukur sebentar lagi akan masuk ke bulan yang baru, bulan Agustus. Mari, biarlah apapun keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini, mari tetap semangat, tetap sehat, dan tetap selamat. Haleluya. Tapi yang terpenting juga Bapak Ibu harus terus kenakan protokol kesehatan, patuhi himbauan ataupun sesuatu peraturan dari pemerintah untuk kita kerjakan bersama-sama. Ya, kita sudah melihat Salatiga, bersyukur oleh ada penurunan, tapi bukan berarti kita kemudian lost control lagi. Kita tetap harus mengendalikan diri supaya betul-betul pandemik ini bisa ada di bawah satu titik yang rendah, betul-betul tidak menjadi pengaruh lagi. Ya, jadi 1M yang penting, manuto, ya, manuto, saudara, taat sama peraturan pemerintah dan setiap apa yang kita sudah sepakati bersama untuk menyelesaikan pandemik ini. Baik, saudara, hari-hari ini kita sering dengar PPKM. Ada banyak singkatan-singkatan yang kemudian bermunculan dan menjadi satu viral. Saya juga akan menyampaikan PPKM ini dengan satu kepanjangan seperti ini. Pegang perkataan Kristus, mujizatmu. Nah, ya, PPKM, pegang perkataan Kristus, mujizatmu. Setelah kita akan lihat dari Matius 14 ayat 25 sampai dengan 33. Matius 14 25 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Luar biasa, saudara. Saya percaya kita sudah sering mendengar kisah ini. Mari hari ini kita mau belajar bersama-sama sekali lagi. Ada 4 fakta minimal yang kita bisa lihat dari kejadian ini, saudara. Yang pertama, terjadi badai sakal yang menerpa kapal para murid. Yang kedua, Yesus berjalan di atas air dan disangkanya hantu. Dan yang ketiga, Petrus berjalan di atas air dan tenggelam. Dan yang keempat, Yesus dan Petrus berjalan bersama di atas air dan badai pun reda. Setelah hari-hari ini barangkali pandemik menjadi badai sakal yang menerpa kehidupan kita. Mungkin rumah tangga kita, mungkin bisnis kita, mungkin juga
diri kita, kesehatan kita. Pada sakal yang menakutkan. Murid-murid adalah nelayan-nelayan yang cukup punya banyak pengalaman. Tetapi pada saat ada badai sakal mereka ketakutan, saudara. Mereka mengalami keadaan yang tidak seperti lazimnya seorang nelayan yang sepertinya biasa dengan badai. Tapi barangkali badai ini memang menakutkan. Mereka tidak siap menghadapi ini. Dan mereka berteriak. Dan mereka semakin takut saat dia lihat Yesus. Mereka lihat Yesus berjalan di atas air. Mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Jadi saya merasakan, saudara, bahwa hari-hari ini rasanya kita juga seperti ada dua atau bahkan lebih beban-beban yang harus kita pikul menghadapi situasi yang sulit ini. Krisisnya bukan hanya sekedar krisis satu aspek, tapi beberapa aspek, multi aspek. Sosial kita iya, ekonomi iya, rumah tangga iya, mungkin juga kerohanian iya, dan macam-macam. Sehingga ketakutannya itu serasa menjadi begitu berlipat-lipat, saudara. Ada banyak orang mungkin sudah putus asa, skeptis dengan keadaan yang ada. Sudahlah, kalau memang kudu mati, yos kudu mati, tidak apa-apa. Saudara, ada banyak orang sudah mulai uncontrol, tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri dengan baik. Tidak ada lagi rasional yang baik. Sehingga kita lihat bagaimana ada beberapa video-video yang saya lihat betapa orang nekat, saudara, pergi tanpa pakai masker, bahkan menantang ada orang sakit kena COVID, dihisap itu nafasnya. Saudara, saya lihat ini sesuatu yang bukan karena mereka nggak mau taat, tapi orang sudah terhimpit dalam satu atmosfer ketakutan yang sangat dalam. Sehingga yang baik pun saat Yesus berjalan di atas air pun mereka tidak bisa lihat itu menjadi suatu kesempatan, jalan keluar bagi mereka. Tapi justru kedatangan Yesus dianggap sebagai satu yang lebih menakutkan lagi. Saudara, luar biasa. Perkataan-perkataan Yesus disinilah yang kita perlu perhatikan baik-baik, saudara. Tadi saya kasih judul PPKM, pegang perkataan Kristus, mujizatmu pasti terjadi, saudara. Perkataan Kristus selalu menghadirkan mujizat, karena Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Mazmur 107 ayat 19-20 mengatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Ada satu janji yang begitu dahsyat. Setiap kita tahu ada firman yang disampaikan, firman itu pasti bekerja untuk menolong kita, untuk melepaskan kita dari kesesakan kita, untuk menyelamatkan kita dari kecemasan kita, untuk menyembuhkan bahkan sakit penyakit kita, saudara. Bahkan diluputkannya kita dari liang kubur. 2 Korintus 1 ayat 19-20 mengatakan, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia, di dalam Kristus hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Puji Tuhan, saudara. Yesus Kristus bukan antara ya atau tidak. Yesus di dalam Kristus hanya ada kata-kata ya untuk semua janji Tuhan. Dan kita tahu Tuhan ingin hidup kita menjadi hidup yang sehat, hidup yang berkarya, hidup yang berbuah, hidup yang terus mempermuliakan Tuhan. Makanya saya mau berdoa, apapun keadaan saudara hari-hari ini, percaya firman Tuhan pasti memulihkan keadaanmu. Yang ekonominya sedang susah, kalau engkau tetap percaya dan pegang perkataan Kristus, mujizat
Pekerjaanmu akan terjadi, bisnismu akan bisa tetap bertahan, bahkan berkembang. Kalau di rumah tanggamu sedang ada persoalan-persoalan yang berat, pegang perkataan Kristus, mukjizat rumah tanggamu pasti terjadi. Kalau engkau sedang sakit, pegang perkataan Kristus, dan mukjizat kesembuhan pasti terjadi. Haleluya. Saudara, perkataan Kristus di dalam Matius 14 tadi yang saya ingin angkat secara khusus adalah kata-kata di ayat yang ke-27. Dikatakan demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Yesus dikatakan segera menjawab, saudara. Artinya Yesus tidak sedang main-main. Yesus bukan sedang ngerjain kita, ngeprank kita, saudara. Bukan. Yesus sedang benar-benar memperdulikan kita. Dia sedang memperhatikan kita dan dia ingin menolong kita. Dia ingin melakukan sesuatu bagi kita. Demikian juga pada saat itu. Saudara, kata-kata tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu merupakan satu penyataan yang lebih kepada fokus supaya para murid boleh berkemenangan. Yang pertama, fokus Yesus mengatakan kata-kata ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang pertama, untuk menenangkan badai hati kita, hati anak-anaknya, hati para muridnya pada waktu itu. Apa badai hati? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, ketidakpercayaan. Yesus segera berurusan dengan hal-hal yang seperti ini. Saat dia melihat engkau sedang takut, dia sedang tidak ketawa-ketawa, saudara. Dia sedang tidak guyonan dengan saudara. Pada saat engkau takut, Yesus punya empati. Dia segera ingin menyelesaikan persoalan, yaitu menenangkan badai ketakutanmu. Karena disitulah awal dari persoalan. Para murid takut bukan soal badai yang ada di sekitarnya, tapi badai ketakutan yang sudah bertumbuh, bahkan berbuah di dalam hatinya. Saudara ingat 10 pengintai, ketakutan 10 pengintai Israel pada waktu itu. Mereka begitu dikatakan, Musa, kami lihat kami membawa hasil panenan dari tanah Kanaan luar biasa. Tetapi kami tidak bisa masuk ke sana. Orangnya besar-besar, raksasa-raksasa. Kotanya berkubu-kubu. Kita nggak mungkin masuk ke sana. Ketakutan ini, saudara, lebih berbahaya, bahkan lebih mematikan. Sehingga sekian ratus ribu orang saat mendengar 10 orang ini berkata, kita nggak bisa masuk sana. Begitu semuanya orang bilang, iya Musa, kami nggak bisa masuk. Lihat saudara, yang takut cuma 10 orang. Tapi ketakutan yang disebarkan ini membuat akhirnya ratusan ribu orang tidak pernah bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka semua binasa di padang gurun. Hati-hati dengan perasaan takut. Yesus ingin menenangkan itu. Yesus ingin menyembuhkan hati yang penuh dengan ketakutan ini, saudara. Ketakutan itu mematikan, menular, dan bahkan membangkitkan berita-berita hoax. Berita-berita busuk. Alkitab bilang, setelah Kaleb bilang tidak, kita pasti masuk ke tanah Kanaan. Kemudian orang yang 10 ini bilang, nggak bisa, nggak mungkin. Tanahnya memakan manusia. Itu berita hoax. Kemudian yang kedua, kami seperti belalang. Nah, ini berita hoax. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan, bangsa yang kuat, yang sudah berabad-abad mengalami banyak persoalan. Mereka masih bisa bertahan. Tetapi mereka pada saat itu, karena ketakutan, mengatakan mereka seperti belalang. Hati-hati dengan berita-berita burung, berita-berita busuk, saudara. Hati-hati, harus mulai selektif.
supaya engkau bisa menenangkan badai ketakutan dalam hatimu itu. Engkau perlu dengar Tuhan bilang, tenanglah. Tenanglah. Kita lihat Rut bagaimana dia memenangkan hatinya, sudah. Untuk dia tidak menghiraukan perasaan ketakutannya. Saat Naomi bilang, pulanglah. Kalian gak punya masa depan bersama aku. Pulanglah. Menikahlah dengan pria-pria yang lain yang bisa membahagiakan kalian. Orpa tidak bisa memenangkan atau melepaskan rasa takutnya. Dia pulang, saudara. Tapi Rut dia berhasil menundukkan ketakutan dan tidak menghiraukan ketakutan hatinya. Dan dia bahkan bilang, tidak, Naomi, Tuhanmu jadi Tuhanku. Tempat kau tinggal itu jadi tempat tinggalku. Di mana kau dikuburkan, aku juga dikuburkan di situ. Dan kita tahu bedanya, saudara. Orang yang bisa menguasai hatinya, badai ketakutannya, dia orang yang berhasil dipakai Tuhan secara luar biasa. Ayo, jemaat Tuhan, tenanglah, jadilah kuat, jadilah berani, jadilah tenang, percaya. Perkataan Kristus menjadi mujizat kita. Amsal 16:32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Menangkanlah hatimu, teduhkanlah hatimu. Tuhan bilang tenanglah. Bukan badai, tenang. Dia tidak menenangkan badai, tapi dia bilang kepada muridnya, tenanglah, aku ini. Tenanglah jiwamu, percayalah padaku. Haleluya. Yang kedua, saudara, perkataan Kristus ini memiliki fokus. Menunjukkan fakta bahwa badai ketakutan itu bisa ditaklukkan. Bagaimana dia mengatakan, jangan takut, ini aku. Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Petrus dengar begitu, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku berjalan. Yesus dia bilang, jangan, kamu belum level. Kamu belum sampai imannya. Tidak, come, please, come, datang, mari sini. Jalan di atas air. Wow, itu Yesus ingin menunjukkan fakta bahwa manusia, murid-murid bisa menaklukkan badai ketakutan, badai di sekitarmu. Luar biasa, saudara. Fakta ini penting. Kita harus melihat fakta dengan jelas. Ya, memang ada badai sakal yang menghantam kapal mereka. Tetapi faktanya badai sakal itu dan badai ketakutan itu bisa ditaklukkan. Itu fakta. Penyakit COVID ini memang banyak memakan korban. Tapi fakta yang lain bilang lebih banyak yang sembuh. Lebih banyak yang sembuh. Sehingga kita tidak perlu terlalu ketakutan berlebih-lebihan. Kaleb bilang begini kepada Yosua. Yosua, 45 tahun yang lalu Musa berkata, Hebron adalah milikku. Sekarang aku serahkan Hebron itu. Itu tempat yang paling sukar untuk ditaklukkan. Seperti 45 tahun yang lalu kekuatanku masih sama. Dan aku akan merebut Hebron. Faktanya, kekuatannya sama, saudara. Kaleb bisa ngomong begitu karena dia lihat faktanya. Faktanya kekuatannya masih sama. Kekuatannya Tuhan masih beri kehidupan dia. 45 tahun setelah berjuang. Dan masih punya kekuatan, masih punya hasrat, gairah yang sama. Ini yang luar biasa. Itu perlu diakui. Faktanya, saudara, sekalipun hari ini ekonomi sedang merosot, engkau masih bisa makan. Faktanya engkau masih bisa hidup. Kalau hari ini kau juga sedang ada persoalan rumah tangga, faktanya engkau masih bisa tetap menjaga keluargamu. Sekalipun ada persoalan. Kalau engkau sakit, faktanya engkau masih bisa dirawat. Tuhan kirim orang-orang yang bisa merawat saudara. Tetanggamu barangkali, Pak RT-mu, kirim makanan, kirim sembako, kirim bantuan. Itu artinya fakta Tuhan masih bekerja.
Tuhan masih menolong. Daud mengalahkan Goliat. Kalau dilihat secara on the spot, jauh. Goliat raksasa, Daud anak kecil. Tapi Daud bilang begini, tidak perlu takut. Aku sudah biasa mengalahkan singa dan beruang. Daud mencoba mengambil fakta yang benar. Bahwa selama ini, sebelum ini, Tuhan sudah menolong saya. Demikian juga untuk setiap saudara. Apapun situasi badai hidupmu, nyatanya Tuhan masih menolong, bahkan sudah menolong saudara di waktu-waktu yang dahulu. Itu fakta yang tidak boleh saudara lupakan. Dan saudara angkat kembali. Iya. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini juga pasti Tuhan tolong. Puji Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, fokusnya adalah berjalanlah dan tinggal bersama dengan Dia. Badai hati, badai ketakutan, dan badai hidupmu pasti ditaklukkan. Menarik sekali, saudara. Saat Petrus berjalan dan dia mulai merasakan angin yang kuat, takut dia mulai dan tenggelam. Dan dengan doa yang begitu singkat, Tuhan tolong aku. Tuhan gak marah-marah dulu, kamu itu gimana sih? Mosok sih percaya mbak aku? Ya ki piye rasakno? Tidak, Tuhan angkat dulu, selamatkan dulu. Dan baru Tuhan bilang, kenapa kamu gak percaya? Kenapa kamu bimbang? Tapi yang ajaib, saudara, Petrus dan Yesus berjalan bersama. Di mana? Di atas air. Wow, luar biasa. Berjalan bersama di atas air. Badai masih ada, masih belum selesai. Yesus tidak bilang, badai stop, kasihan muridku tenggelam, diambil. Tidak, saudara. Tuhan tolong, dan kemudian mereka berjalan di atas badai bersama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang yang luar biasa. Dia bilang begini, Tuhan, karena mereka disuruh menyembah patung Nebukadnezar. Dia bilang, Tuhan, aku udah punya keyakinan dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku tidak mungkin menyembah patungmu. Kalaupun kami harus masuk kepada perapian yang menyala-nyala, it's okay. Kalau Tuhan mau tolong kami, pasti Tuhan bisa tolong. Tapi kalaupun tidak masalah. Suatu apa yang terjadi? Saat mereka dicemplungkan, bahkan api dipanaskan secara lebih lagi 7 kali lipat. Sehingga orang yang memanaskan pun terbakar, saudara. Mereka masuk di sana. Dan yang terjadi adalah Nebukadnezar lihat, tadi 3 yang masuk, sekarang mau ada 4. Haleluya. Tadi 3. Siapa itu? Siapa gerangan yang 1 orang itu? Wow, wajahnya seperti dewa. Ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di masa-masa pandemik ini yang sedang bekerja in silent barangkali. Mungkin Sadrak, Mesak tidak tahu kalau ada satu pribadi yang bersama-sama dengan mereka di tempat perapian itu. Tapi orang banyak lihat, khususnya raja. Wow, saya bilang ini luar biasa hari-hari ini. Kalau anak-anak Tuhan tetap bisa happy, tetap bisa kuat di dalam Tuhan menghadapi semua pandemik ini. Mungkin kita merasa nggak ada apa-apa, tapi orang di luar sana melihat ada sesuatu, ada pribadi yang menyertai kamu, yang mendampingi kamu. Saudara Elisa dan bujangnya, satu kali mereka kaget karena tiba-tiba di kotanya sudah dikepung oleh pasukan-pasukan musuh. Bujangnya ketakutan, Tuhan kami mati di sekarang ini. Elisa bilang begini, gak perlu takut. Yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka. Tuhan buka matanya. Dan bujangnya kemudian melihat, wow, seluruh gunung itu ternyata pasukan bala tentara sorgawi menjagai mereka. Saudara, itulah Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Itulah Tuhan yang memberi jaminan. Selama kita memegang perkataan Kristus, mujizatmu pasti terjadi setiap waktu, setiap hari. Percayailah, peganglah perkataan Kristus. Hari ini kita perlu lebih kuat lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, fokus Yesus adalah semua orang mengenal pribadinya
dan memuliakan Dia. Kata-kata yang terakhir bagus sekali, saudara. Dikatakan pada ayat Matius 14 ayat yang ke-33. Dan orang-orang yang ada di kapal atau di perahu itu menyembah Dia. Sesungguhnya Engkau anak Allah. Haleluya. Saudara, Tuhan punya cara yang luar biasa untuk memperkenalkan dirinya. Tapi memang melalui kita. Melalui persoalan yang kita harus hadapi. Supaya orang lihat. Bukan lagi kita yang dilihat, tapi Tuhan yang dilihat. Petrus, seorang yang sudah punya mental breakdown. Kemudian dipenuhi Roh Kudus. Dia khotbah di depan semua orang Yahudi waktu itu. Dan dia cuma bilang begini. Ketahuilah, camkanlah. Yesus yang kamu salibkan itu. Sekarang ini sudah menjadi Tuhan. Dan bertata di kerajaan sorga. Pesannya hanya itu, bertobatlah. Terimalah Dia sebagai Tuhanmu. 3.000 orang bertobat. Kenapa? Apa hebat Petrusnya? Tidak. Tapi karena manifestasi kemuliaan Roh Kudus ataupun Tuhan Yesus. Itu mengiringi pelayanan daripada Petrus. Kita mungkin masih ingat juga Petrus dan Yohanes di serambi bait Allah. Melihat seorang yang lumpuh sejak lahir. Minta-minta, please, belas kasihani kami, aku minta makan. Tapi Petrus bilang, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya, demi Yesus orang Nazaret itu, bangkit. Dan orang yang lumpuh sejak lahir itu, bangkit. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, mari, peganglah perkataan Kristus. Maka engkau akan mengalami mujizat tiap hari. Selalu ada mujizat di dalam setiap perkataan Kristus. Selalu ada. Dalam Markus 5 ayat 41, Yesus membangkitkan anak Yairus dengan cara yang mudah. Talita kum. Dan anak yang sudah mati itu tiba-tiba bangkit. Talita kum artinya bangunlah anakku. Dan seketika itu juga anak yang sudah mati sekian jam bangkit. Dalam bahasa Arabnya kun fayakun, jadilah maka jadi. Itulah perkataan Kristus, saudara. Yesus Kristus adalah kepenuhan Allah sendiri. Kolose 1:19 mengatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam perkataannya. Kolose 2 ayat 9-10 mengatakan sebab dalam Dialah, dalam Kristus telah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Haleluya, luar biasa. Yesus adalah kepala dari semua pemerintah dan penguasa. Dia punya kuasa di bumi dan di sorga. Perkataannya itu ya dan amin. Mari sekali lagi PPKM. Pegang perkataan Kristus. Mujizat pasti terjadi. Amin. Jangan bimbang. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sama. Kalau dulu Dia pernah melakukan hal ini, sekian ribu tahun yang lalu, hari ini juga. Besok Dia akan tetap melakukan perkara-perkara yang sama. Bagimu dan bagiku, bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan terus dari hati kami yang paling dalam. Yaitu firman Kristus, firman yang hidup. Yang akan membawa terus hidup kami. Tidak tenggelam dalam ketakutan. Tidak mengalami kekalahan di dalam kesulitan dan kesukaran hidup. Tetapi kami bisa mengatasi. Dan kami melihat mujizat-mujizat ilahi terjadi dalam hidup kami. Setiap hari. Urapi perkataan kami Tuhan. Mulut kami untuk memperkatakan perkataan-perkataan Kristus. Terima kasih. Kau mengurapi kami semua. Yang sakit sembuh. Yang sedang menderita Tuhan tolong beri kekuatan.
Yang sedang dalam persoalan-persoalan terjepit, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang dalam keadaan-keadaan terikat, Tuhan lepaskan mereka. Dan biarlah mujizat-mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah umat-Mu. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Saya mau minta Ibu Riki berdoa untuk kita bersama-sama. Bagi kita, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak usah takut. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, kota bentengku dan keselamatanku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan tanganmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhanlah penjagamu. Ia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk firman pada hari ini yang menguatkan kami di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang tidak pernah kami prediksi ini. Kami tahu Tuhan, mujizat-Mu tetap ada. Amen. Pegang perkataan Kristus, mujizat selalu ada. Dan kami percaya Tuhan, lewat ini semua orang akan mencari Engkau. Karena hanya Engkau yang bisa diandalkan. Tidak ada lain yang bisa kami andalkan. Hanya Engkau Yesus. Karena Engkaulah Allah kami, Juru Selamat kami, kota benteng kami, kubu pertahanan kami, tempat kami berlindung dan berteduh. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh beribadah. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah itu tetap menjadi gaya hidup kami hari lepas hari. Hidup kami adalah ibadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan saat ini mereka yang sedang mengalami berbagai macam masalah. Ada kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Mereka mungkin yang ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau tetap ada dan hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kalau pada hari ini, di tengah-tengah masa yang sulit, Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk membawa persembahan. Biarlah persembahan ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membawanya dengan sukacita dan sukarela. Sebab siapakah kami ini Bapa? Sehingga kami dapat membawa persembahan ini kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan ini dan setiap kami yang sudah membawa ini Bapa. Kami belajar Tuhan untuk setia dan taat senantiasa dalam segala hal kepadamu. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari beri persembahan yang terbaik saudara. Saudara bisa mengirim melalui transfer bank ataupun saudara bisa datang ke gereja, ada kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan untuk bisa melayani saudara. Tetap jaga protokol kesehatan dan mari kita akan tutup ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara, bangkit berdiri saudara, terima berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat yang penuh, utuh,
melimpah, bahkan sempurna turun atas ribaanmu, atas hidupmu. Kemanapun kau pergi, tangan Tuhan yang kuat menopangmu. Dan pribadi Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Dan apapun yang kau buat, Tuhan yang menjadikan kau berhasil beruntung. Tuhan memampukan setiap pekerjaanmu menjadi pekerjaan yang berguna, yang bermanfaat bagi hidupmu, bagi keluargamu, bahkan bagi banyak orang. Apapun juga usaha pekerjaanmu, Tuhan yang akan membackup kamu sepenuhnya. Rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, usaha bisnismu diberkati, studi, kuliah, masa depanmu diberkati dengan segala yang terbaik yang datangnya dari Bapa sendiri. Oleh hari ini sampai selama-lamanya, kuasa Tuhan menjagaimu, melindungimu, dan tidak Tuhan izinkan kuasa jahat apapun juga, sakit penyakit yang dapat menghampiri engkau. Tuhan menjagai melindungimu seperti biji matanya sendiri. Biarlah engkau terima berkat ini sampai selama-lamanya. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, bersukacita berkata, amin. Tuhan berkati, selalu semangat, selalu sehat, dan selalu selamat.